Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro. Saya mau menanggapi requestnya Mas Muhib nih, tutorial cara naik perahu. Jadi kalau kita naik perahu tuh kita pangkalan di sana Mas Bro. Ini lokasinya ada di Galwuni. Nah ini tempatnya, pemilik perahunya ini punyanya Mainah. Nanti kita jalan ke sana. Biasanya tuh kalau kita sewa perahu biasanya congkok di sini Mas. Congkok. Kok congkok toh edok. Tuh edoknya di situ, nanti kita pilih. Ini tadi banyak, cuman udah banyak yang mancing. Edok sama caping. Capingnya di sini. Jadi kita juga ambil caping sama embernya di sini. Jadi kalau dari rumah nggak usah bawa ember. Ini tadi saya sudah milih caping, edok sama ember. Oke, kita tutorialnya di pangkalan. Oke Mas, kita udah sampai pangkalan nih. Nih pemilik perahunya Mainah ini, yang Mbah Kakung. Jadi kan kita udah bawa ember sama edok dari rumahnya Mbak Egi. Saya nggak tahu namanya. Mbak Egi. Terus yang perlu kita persiapkan lagi adalah congkok Mas. Congkok ini congkoknya seperti ini. Sebelum dayung kita harus bedain perahunya dulu Mas, antara yang depan dan belakang. Kalau yang depan tuh bentuknya lebih lancip. Kalau misalnya perahu ini yang depan sana Mas, yang depan sana, yang belakang sini, karena sini lebih gede dan itu lebih lancip. Kemudian ini Mas, di tulang ini kan tulang perahu, setiap depan dan belakang tulang perahu itu yang kedua ya, dari depan yang kedua 1 2, terus kemudian dari belakang yang kedua 1 2, itu harus ada talinya ini Mas. Nanti ini gunanya, fungsinya untuk ngikat kayak gini, ngikat congkok pas mancing biar enggak ini, pas ada badai biar atau setum biar enggak goyang. Untuk cara naik perahunya tuh kita yang penting jangan injak ini Mas. Yang penting jangan injak ini. Kalau ini Mas diinjak langsung patah ini perahunya. Oke. Ini retak mungkin dulu juga diinjak ini. Retak ini lim-limannya. Oke. Untuk naik perahunya kita caranya yang penting satu Mas, jangan injak samping. Jadi misal kita mau dari sini ke sini, itu satu aturannya, kita harus injak tengah gini. Oke. Atau misalkan dari sana Mas, dari sini pun kita juga injaknya harus tengah, jangan injak sini ya. Kalau injak sini pasti dia goyang, tapi kita injak tengah gini, injak tengah. Kalau nggak berani berdiri ya pelan-pelan aja, ndungkruk Mas, ndungkruk kayak gini, ndungkruk. Yang penting jangan injak samping, ini sangat bahaya ini kalau di air. Kalau udah di tengah sana, kalau injak samping langsung jomplang Mas. HP, rokok, walesan hilang kabeh, repot. Sebelumnya para suhu, saya mohon izin dulu, terutama Pak Saijan yang dulu ngajari saya naik perahu. Saya mohon izinnya, cuma berbagi aja buat teman-teman yang teman saya yang suka mancing nanggul. Lihat video saya tuh dia pengen belajar merahu, pengen mancing di tengah sana, kono kae sing iwake semini-mini. Nah dia minta dibuatin tutorialnya. Oke Mas Bro, kita udah sampai nih di perairan nih.
Udah sampai tengah, agak tengah sih dari pangkalan sana tuh. Soalnya dari pangkalan sampai situ tuh cetek, belet. Nih kedalamannya cuma segini. Segini tok mas. Untuk cara dayungnya gini mas. Pertama kita pegang dayungnya ini. Yang ban dayung ini namanya edok. Kalau orang-orang Rawapening sering nyebutnya edok ini. Ban dayungnya cara pegangnya dipegang seperti kita pegang sini sama sini. Pokoknya tangan kita direntangkan kayak gini, tapi kayak gini. Oke, dayungnya kayak gini. Gini mas, misal ini kan untuk arahnya tuh kalau kita mau ke kiri berarti kita dayungnya yang kanan, dayung sebelah kanan maka kita akan ke kiri. Oke. Sedangkan untuk kita mau ke kanan yang kita dayung sebelah kiri, tangannya kayak gini mas, direntangkan kayak gini. Dayung sebelah kiri maka kita akan ke kanan. Kayak gitu mas. Agak dilebarin kayak gini ya, dilebarin kayak gini. Oke, kita coba jalan maju. Kalau untuk maju ini edoknya dipepetin sama perahu aja mas, kayak gini. Pepetin perahu kayak gini biar nggak ke kanan nggak ke kiri, biar dia majunya tuh stabil lurus. Ditempelin kayak gini. Kalau untuk belok kita agak dilebarin, maka kita akan belok. Dilebarin kita akan belok kalau dayungnya dilebarin. Oh iya nih saya lupa, untuk duduknya mas, duduknya tuh saya belum duduk. Duduknya kita dari tulang perahu tuh dari belakang nomor 2. Ini kan depan, saya contohin. Kalau dari depan nomor 2, 1, 2 berarti kita duduknya di sini, cuman yang belakang. Oke. Kita ya ini udah yang kedua, 1, 2. Oke. Kita duduk mas. Kita duduk. Kita duduk terus kita coba dayung. Oke, kita akan belok ke sana. Tujuan kita ke sana mas. Maka dayung kalau mau ke kiri, dayung sebelah kanan kayak gini. Sebenarnya sangat mudah mas kalau kita belajar perahu. Dulu saya sama Pak Saijan tuh diajari cuma sekali tok mas. Itu pun belajar sambil bawa joran. Kalau teman-teman saya saranin kalau mau belajar perahu sebaiknya jangan bawa joran dulu. Fokus belajar dulu mas, fokus ndayung. Ini fokus ndayung ya kan. Nggak usah buru-buru ya. Untuk teman-teman nggak usah buru-buru kalau kita belajar tuh, kita santai aja. Ini pas banget nih, cuaca bagus, airnya anteng banget. Tapi kalau untuk pemancing tuh kalau air anteng kayak gini tuh malah ikannya kurang lahap mas. Kalau aku suka kalau air itu agak ada gelombangnya dikit-dikit terus anginnya sepoi-sepoi, itu ikan biasanya buan termakan. Nah ini kalau untuk airnya yang udah dalam mas, kalau airnya udah dalam tuh yang buat dayung bisa sampai ambles, sampai masuk kayak gini. Biar majunya makin kenceng, tapi tenaga kita sedikit, jadi menghemat tenaga. Yang penting kalau merahu itu tenang mas, tenang, jangan panik. Seandainya kita baru belajar terus kita muter-muter,
kita muter-muter tuh kalau kita ketemu pemancing lain pas lagi mancing tuh biasanya dia kasih solusi mas, nggak bakalan dia bully kita tuh, nggak bakalan. Dia malah ngasih apa, malah ngajarin kita caranya dayung tuh kayak gini mas, cara ngeremnya kayak gini. Dulu aku juga kayak gitu, ketemu orang mancing pas aku lewat muter terus saya bilang baru belajar pak, dia ini ngajarin kita, jadi nggak usah malu ketemu sama orang mas. Di sini kalau mereka itu nggak ada yang sombong, kalau yang mancing di sini baik-baik orangnya. Kalau nggak percaya, suatu saat sampean nempel orang mancing tuh mas, misalnya itu orang mancing itu, kalau sampean pepet aja, tempel, jak ngobrol pasti asik, nggak jaiman. Oke, kita udah sampai spot yang mau kita pancingi mas. Nah, saatnya cara menggunakan congkok. Selain buat nyongkok, sebenarnya congkok itu bisa buat dayung juga, cuman untuk mengarahkan perahu saja mas, untuk menyeimbangkan kita mancingnya mau di sebelah yang mana gitu. Sebaiknya congkok yang belakang dulu mas, kita ambil posisi. Congkok yang belakang dulu mas, yang belakang kita congkok. Nah ini kita tahan, kalau perahunya mau gerak tuh kita tahan, pokoknya kita congkok kayak gini. Kalau udah dalam kita tali. Talinya usahakan yang kenceng mas, talinya itu yang kenceng nih, lurus sama tulang perahu talinya, terus mepet sini itu kenceng. Nanti kalau untuk penalian congkok pertama kurang kenceng, kita kencengkan lagi pas setelah nyongkok yang kedua tuh. Congkokan yang pertama kita cek lagi udah kenceng apa belum gitu. Nalinya cuma gini tok sekali, terus ini gini tok, ini udah kenceng pol. Untuk yang depan kita geser. Kalau kita mau geser kayak gini mas, kita geser aja, kita geser. Kalau kita yang congkok belakang tuh sebelah kanan, yang congkok depan kita sebelah kiri mas. Kalau congkok belakang kan tadi kita nyongkoknya pas di sini. Kalau saya untuk congkok depannya, setelah congkok belakang udah saya tali, terus congkok depannya saya agak ini mas, saya kasih jarak kira-kira ya sejengkal atau seberapa. Fungsinya biar talinya tuh kenceng, kita nali kenceng, terus pas dia tarik kan akhirnya dia kayak gini, itu makin kenceng. Nah gini tok udah kenceng mas. Oke, untuk posisi mancing kita terserah mau menghadap ke sana depan atau ke belakang.
Oke, kita coba menghadap ke belakang mas, ke belakang. Asem orang gawa kursi payah lali mau orang gue tatapan. Saya lupa nggak bawa ini papan satu lagi. Sebenarnya papan kayak gini itu ada dua, yang satu buat duduk, yang satu buat penyangga joran. Payah. Oke, segitu dulu mas bro, semoga bermanfaat. Nggak usah malu untuk belajar mas. Alasannya karena umur kita udah tua atau kita nggak bisa berenang, itu alasan yang menurut saya nggak ini banget lah, nggak masuk akal banget. Karena yang mancing di sini tuh banyak yang nggak bisa berenang mas, banyak yang nggak bisa berenang. Terus banyak juga yang udah tua, seperti saya juga udah termasuk tua juga belajar merauh. Oke, belajar pokoknya belajar lah, sekali pasti bisa mas. Oke, segitu saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.